Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kali ini kita belajar pembagian ya, sesuai dengan materi kelas 4 SD. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya, agar kita sama-sama semangat untuk belajar. Pertama, kita pelajari dulu aturan pembagian. Misalnya ada 4 permen dan 4 orang anak. Jadi masing-masing satu orang anak akan mendapatkan 1 permen. Kalimat matematikanya 4 bagi 4 sama dengan 1. Di sini terlihat bahwa jika bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri akan menghasilkan 1. Contohnya kan 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1. Nah sekarang bagaimana jika ada 12 permen, anaknya ada 4, maka masing-masing anak mendapatkan berapa permen? Jadi kalimat matematikanya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi, jika banyak permennya 12, kita bagikan kepada 4 orang anak, maka masing-masing anak akan menerima 3 permen. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut. Kita mempunyai 12 permen, sementara ada 4 anak yang harus dibagikan, yaitu A, B, C, dan D. Jika 12 permen tersebut kita bagikan kepada masing-masing anak, maka satu orang anak akan mendapatkan 3 permen. Anak A dapat 3, anak B dapat 3, anak C dapat 3, anak D juga dapat 3. Masing-masingnya mendapat 3 permen. Jika tadi adalah 12 permen, bagaimana dengan 24 coklat? Ada 24 coklat. Coklat tersebut dibagi sama rata antara titik-titik anak. Berapa coklat yang diterima setiap anak? Jadi kita disuruh mengisi kotak kosong ini sesuai dengan angka yang kita tentukan sendiri. Pertama, coba kita bagi ke 4 orang anak. Perhatikan pada gambar, coklat sudah dibagi kepada 4 orang anak. Maka terlihat masing-masing anak akan mendapatkan 6 coklat. Sehingga kalimat matematikanya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana jika 24 coklat tersebut dibagikan kepada 8 orang anak? Jika tadi kita bagikan ke 4 orang anak, sekarang kita coba bagikan ke 8 orang anak. Perhatikan pada gambar, jika coklat dibagi ke 8 orang anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan 3 coklat. Kalimat matematikanya 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kita bandingkan dengan yang tadi, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sekarang 24 dibagi 8 sama dengan 3. Lihat perbedaan angkanya. Dari 4 anak ke 8 anak, jadi itu kan dikalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Namun hasilnya 6 dan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya berkurang setengahnya. Sehingga diperoleh kesimpulan, jika banyak anaknya 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima setiap anak akan berkurang menjadi setengahnya. Sekarang kita coba jawab pertanyaan yang ini. Jika pembaginya menjadi 2 kali lebih besar, pembagi adalah banyak anak tadi ya, maka jawabannya akan menjadi setengahnya. Sekarang kita uji aturan tersebut dengan angka yang lain. 12 dibagi 2 adalah 6. Sementara 12 dibagi 4 adalah 3. 2 ke 4 artinya itu kan kita kalikan 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Dari 6 ke 3 itu kita bagi 2. Lanjut, jika 12 dibagi 3 sama dengan 4, dan 12 dibagi 6 sama dengan 2, 3 jika dikalikan dengan 2 hasilnya akan menjadi 6. 4 kita bagi 2 hasilnya akan menjadi 2. Jadi itu ya maksudnya jika pembaginya menjadi 2 kali lebih besar, maka jawabannya akan menjadi setengahnya. Ada titik-titik coklat. Jika setiap anak menerima 3 coklat, berapa banyak anak yang bisa menerima coklat? Sekarang kita menentukan bilangannya. Setiap bilangan kita bagi dengan 3. Perhatikan angka-angka yang ada pada kotak.
24 bagi 3, 8, 27 bagi 3, 9, 12 bagi 3, 4, 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2, 18 bagi 3, 6. Perhatikan yang 12 dibagi 3 sama dengan 4 dan 24 dibagi 3 sama dengan 8. 12 ke 24 itu kan kita kali 2 karena 12 dikali 2 sama dengan 24. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya dari 4 ke 8. 4 ke 8 itu juga dikalikan 2 karena 4 kali 2 sama dengan 8. Perhatikan lagi 27 dibagi 3 adalah 9, 9 dibagi 3 adalah 3. 27 ke 9 itu kita bagi 3 dan hasilnya 9 ke 3 itu juga kita bagi 3. Nah, sekarang perhatikan aturannya. Apakah menemukan peraturan baru tentang pembagian? Jika dilihat, bilangan yang dibagi dengan hasil baginya itu sama-sama ya. Jika bilangannya kita kali 2, maka hasil baginya juga dikali 2. Jika bilangannya dibagi 3, maka hasil baginya juga dibagi dengan 3. Beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang sama adalah bilangannya, tapi sekarang yang sama adalah pembaginya. Jika kamu memotong titik-titik meter dari pita yang panjangnya titik-titik meter akan menghasilkan persis 3 potong pita. Sebuah pita yang panjangnya 24 meter dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang 8 meter. Berapa potongkah pita yang dihasilkan? Anggap kita punya pita 24 meter. Kemudian kita ukur 8 meter, 8 meter, 8 meter. Akan menghasilkan 3 potongan pita. Nomor 2, ayo tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian menggunakan simbol kotak dan lingkaran. Kotak adalah bilangannya, lingkaran adalah pembaginya. Sehingga kotak ada 24, lingkaran ada 8. Perhatikan tabel perkalian yang adik-adik punya. Kemudian temukan yang hasil baginya adalah 3. Dan kita menemukannya pada kotak hijau berikut. Perhatikan kotaknya ya. Urutkan kartu 12 bagi 4 sama dengan 3 dan 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 4 juga sama dengan 3. Dari 6 ke 12 itu kita kali 2 dan dari 2 ke 4 itu juga kita kali 2. Lanjut ke bilangan berikutnya, 12 dibagi 4 sama dengan 3 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 ke 6 itu kita bagi 2, 4 ke 2 itu juga kita bagi dengan 2. Sehingga jika diperoleh kesimpulan, jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikali dengan 2, hasil baginya masih tetap sama. Kemudian aturan yang ini, jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dibagi dengan 2, hasil baginya masih tetap sama. Ujilah aturan yang tadi dengan soal pembagian yang lain. Pertama, 9 dibagi 3 sama dengan 3, 27 bagi 9 sama dengan 3. 9 ke 27 itu kita kali 3. 9 kali 3, 27. 3 ke 9 juga dikali 3, karena 3 kali 3 sama dengan 9. Lanjut, 6 bagi 2 sama dengan 3, 24 dibagi 8 sama dengan 3. 6 ke 24 itu kita kali 4, 6 kali 4, 24. Sama halnya dengan 2, 2 dikali 4 sama dengan 8. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 3 bagi 1 sama dengan 3. 9 ke 3 itu kita bagi 3, 9 bagi 3 adalah 3, maka 3 juga dibagi 3 hasilnya adalah 1. Next, 12 bagi 4 sama dengan 3, 3 dibagi 1 sama dengan 3. 12 ke 3 itu kita bagi dengan 4, 12 bagi 4, 3. Kemudian 4 juga kita bagi 4, 4 bagi 4 sama dengan 1.
Dalam pembagian, jawabannya atau hasil bagi akan sama jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Paham ya adik-adik maksudnya? Ayo kita gunakan aturan pembagian ini untuk menemukan bilangan yang tepat. Perhatikan nomor 1, 32 dibagi 8 sama dengan 8 dibagi titik-titik. Lihat polanya, 32 dibagi berapa hasilnya 8? Hasilnya adalah 4. Nah, 8 yang ini juga kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Sekarang coba kita uji. 32 dibagi 8 hasilnya adalah 4. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 juga. Lanjut ke soal nomor 2. 14 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi 8. Jadi polanya lihat di 8. 8 dia kan pembagi ya. Kalau pembagi, lihat pembagi di sebelahnya ada 2. Karena 2 lebih kecil daripada 8, berarti kita ngambilnya yang kali. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Jawabannya adalah 4. Berarti polanya kan dikali dengan 4. Sehingga 14 juga kita kali dengan 4. Hasilnya adalah 56. Sekarang kita uji. 14 dibagi 2 adalah 7. 56 dibagi 8 adalah 7. Sama kan? Yurike memiliki 12 kelereng. Santi memiliki 3 kelereng. Berapa kali lebih banyak kelereng yang dimiliki Yurike jika dibandingkan dengan kelereng Santi? Pertama, kita hitung dulu perbandingan 12 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 4. Kalimat matematikanya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga kelereng Yurike 4 kali lebih banyak daripada kelereng Santi. Uang Tagor Rp1.200, sedangkan uang Danang Rp300. Berapa kali lebih banyak uang yang dimiliki Tagor dibandingkan dengan uang yang dimiliki Danang? Nah, perhatikan uang Tagor ada 1.200, uang Danang ada 300. Kita lihat dengan soal Yurike tadi sama ya perbandingannya, sama seperti 12 dibagi 3 tadi, hasilnya adalah 4. Nah, kita baca kotak ini. Membagi 1.200 dengan 10 akan menghilangkan satu angka 0. Jika kamu membaginya dengan 10 lagi, maka akan hilang 1 0 lagi. Ini berarti membagi dengan 100 akan menghilangkan 2 0. 1.200 dibagi 100 hasilnya akan menjadi 12. 300 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 3. Sehingga 1.200 dibagi 300 itu sama dengan atau senilai dengan 12 dibagi dengan 3. Hasilnya sama-sama 4. Berapa kali lebih banyak Rp24.000 dibandingkan dengan Rp4.000? Untuk menjawabnya, perhatikan gambar berikut ini. 24.000 kita susun dulu uang 1.000 sebanyak 4.000 atau 4 buah. Kemudian kita hitung sampai 24.000. Kita hitung semuanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 6. Nah, jika dibandingkan, kita sama-sama bagi dengan 1.000. 24.000 dibagi 1.000 sama dengan 24. 4.000 dibagi 1.000 sama dengan 4. Sehingga dapat perbandingan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jika kamu akan membagi 80 lembar kertas sama rata pada 2 orang, berapa banyak yang diterima? Maka kalimat matematikanya 80 dibagi dengan 2. Nomor 2, jika 10 lembar kertas dikelompokkan menjadi 1, tulislah kalimat matematikanya. Jadi kalimat matematikanya jika setelah dikelompokkan menjadi 10, 8 dibagi dengan 2. Jika pada soal yang pertama 80 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 40. Pada soal yang kedua
8 dibagi 2 sama dengan 4. Tapi yang 4 ini berisi 10 kelompok kertas. 10 jika dikalikan dengan 4 hasilnya sama-sama 40. Sehingga kalau ditanya kelompok kertas, jawabnya adalah 4. Jika kamu membagi 800 kertas lipat sama rata kepada 2 orang, berapa lembar kertas yang akan diterima setiap anak? Yang pertama, kalimat matematikanya 800 dibagi 2. Nomor 2, jika kertas lipat tersebut dikelompokkan sehingga bisa dinyatakan sebagai 8 dibagi 2, ada berapa lembar kertaskah di tiap kelompok? 800 menjadi 8. Sehingga dalam satu kelompok itu ada 100 kertas. Nomor 3, ada berapa banyak kelompok kertas yang diterima setiap orang? Nah, seperti yang tadi, kalau ditanya kelompok, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Namun, jika yang ditanya adalah berapa kertasnya, bukan kelompoknya, jadi yang 4 tadi kita kalikan dengan 100, hasilnya adalah 400. Saatnya latihan. Nah, untuk latihan ini bisa adik-adik kerjakan sendiri ya. Perhatikan aturan pembagian. Lihat nomor 1 itu sama dengan nomor 3. Nomor 2 itu sama dengan nomor 4. Untuk hasilnya bisa adik-adik kerjakan sendiri ya. Semangat! Untuk soal-soal yang ini tentang aturan pembagian, dan soal yang ini untuk cara berhitungnya, serta soal cerita yang ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa nantikan video selanjutnya tetap di channel ini Belajar Bersama Mutiara. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.